Rangga, sekarang fokus di dunia fashion nih, ikut fashion show dan lain-lain. Kenapa sih mungkin yang akhirnya membuat dirimu sudah nyaman di? Ya sebenarnya mulanya karena mungkin punya brand fashion sendiri kan, terus orang juga taunya akhirnya Rangga juga bisa desain baju apa segala macam. Terus memang circle pertemanannya pada akhirnya juga terbentuknya juga banyak pertemanan ya istilahnya fashion influencer gitu atau fashion designer. Pada akhirnya teman-teman ini kayak karena tahu memang jiwanya dan passionnya senang di bidang fashion sebenarnya dari dulu kan dari zaman Smash gitu. Pada akhirnya kayak mau nggak sih dijadiin muse untuk brandnya atau icon untuk brandnya, akhirnya diajak untuk catwalk di berbagai fashion week atau di berbagai acara fashion. Jadi sebenarnya ya bermula dari pertemanan dan juga circle terdekat sih gitu. Concern di bidang itu akan pensiun dari menyanyikan atau seperti apa? Sebenarnya kalau pensiun enggak, karena sebenarnya juga sedang mempersiapkan sesuatu, tapi memang sendiri nggak barengan sama Smash gitu. Tapi memang sekarang yang lagi fokus ya karena memang banyak tawaran yang datangnya dari dunia fashion ya akhirnya jadi ke situ. Seberapa menjanjikan sih dunia fashion ini buat kamu sendiri? Lumayan menjanjikan ya, karena ya lumayan maksudnya banyak pekerjaan dari ya bukan hanya brand-brand Indonesia tapi brand-brand luar negeri juga akhirnya yang mereka punya istilahnya prinsipal di Indonesia atau punya store di Indonesia akhirnya mengajak untuk bekerja sama untuk dipromosikan dan lain-lain kan itu juga menghasilkan kan gitu dan mereka juga terkadang bukan hanya memberikan materi tapi juga memang memberikan produk-produk mereka juga gitu. Jadi memang karena memang itu dan senang sama fashion pada akhirnya ya seneng kan dapat barang gratis dibayar lagi, siapa yang nggak mau hari gini gitu. Kamu sendiri disebut sebagai sahabat yang cetar ya ibaratnya gitu oleh teman-teman kamu karena fashion kamu yang seperti ini gitu. Apakah itu menjadi sebuah image atau seperti apa sih? Mungkin sebenarnya awalnya tuh karena memang memang jati diri yang sesungguhnya emang seneng kan dari dulu emang seneng berpenampilan spekta istilahnya gitu sampai anak-anak tuh maksudnya teman-teman lingkungan sekitar juga memberikan julukan spekta gitu ke Rangga gitu. Jadi memang ya mungkin karena orang udah melihatnya seperti itu akhirnya juga menjadi tuntutan ya kayak kemanapun ya memang harus berpenampilan setidaknya secara baik dan enak dilihat gitu karena kan harus well represent brand yang memang sudah brand image yang sudah terbangun dari dulu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kayak orang juga misalkan lihat jalan ke mall nggak mungkin maksudnya gayanya Rangga yang dilihat di sosial media atau yang dilihat di TV atau dilihat di media kok nggak sama ya, kok aslinya ucel gitu berpenampilannya. Jadi ya mau nggak mau memang keluar juga harus seperti apa yang mereka harapkan dilihat di televisi atau di media sosial gitu. Jadi beban nggak sih karena harus dengan hal-hal seperti itu gitu? Karena awalnya suka, akhirnya jadi nggak beban sih, karena memang terbiasa ya. Nah, tapi kalau fashion lebih kemana sih kiblatnya? Maksudnya kalau lebih sukanya kemana? Kota atau? Kiblatnya sebenarnya macam-macam sih, nggak punya kiblat tertentu, tapi memang seneng ngeliat kayak fashion blogger, ya luar negeri lah, mostly melihatnya ke luar, Paris, London, Milan, Jepang juga. Harus branded nggak sih Rangga tuh? Enggak harus branded, tapi memang yang disukai aja dan nyaman dipakai. Tapi pasti kan membutuhkan kocek yang tidak sedikit ya untuk yang namanya kalau membicarakan masalah fashion. Kamu sendiri punya kocek tersendiri nggak sih dalam sebulan ya saya menyediakan budget segini untuk fashion saya gitu? Ya sebenarnya memang udah ada budget tersendiri sih, karena memang kan ya terkadang memang kita kan juga istilahnya dibayar atau di hire oleh klien, pasti ada budget tertentu yang dikeluarkan sekian persen emang untuk pakaian atau fashion yang akan dipakai gitu untuk menunjang penampilan lah supaya klien happy dan repeat order. Rangga, itu lu belajar dari mana? Apa otodidak kah atau memang dulu lu suka dengan mendesain? Kalau belajar otodidak sih sebenarnya bisa dibilang, karena nggak pernah, dulu juga kuliahnya kan hukum, nggak ada hubungannya sama dunia fashion. Tapi memang dari kecil mungkin orang tua udah seneng istilahnya ngedadanin anaknya gitu karena anak tunggal kan, terus udah gitu kayak wah memberikan yang terbaik lah untuk anaknya. Pada akhirnya bertumbuh besar dan dewasa akhirnya jadi istilahnya melek fashion gitu, dan kebetulan juga memang
om aku dari pihak mama tuh dulunya memang model gitu, jadi ya mungkin karena dunianya juga seputaran itu circle-nya, jadi akhirnya jadi paham deh. Inspirasinya mungkin kamu dapat dari mana sih? Inspirasinya kamu dapat dari mana? Inspirasinya street styler luar negeri sih, ya fashion influencer di luar negeri, mostly di Jepang, Korea, di New York. Tapi menurut menurut- nggak hukum ya tadi, terus nggak di, maksudnya pendidikannya nggak di, maksudnya nggak Ya. digunain. Sekarang kan biasanya hukum jadi pengacara, hakim, gitu, jaksa. Sebenarnya kalau saya atau enggak kan ya selama ini juga baca kontrak juga sendiri gitu. Ini maksudnya dibantu pasti dibantu manajer gitu untuk baca kontrak dan lain-lain. Tapi kan untuk secara detail paham lihat isi-isinya pasal-pasalnya juga ya karena Rangga sendiri juga nggak buta-buta banget sama hukum ya akhirnya kepake sih di bidang pekerjaan gitu. Rangga, tapi di fashion lu sendiri, lu yang mendesain kah atau ada orang lain khusus buat lu sendiri? Kalau desain kebetulan sendiri, tapi memang kalau untuk produksi memang ada partner yang mengerjakan. Bekerja sama dengan siapa? Hah? Bekerja sama dengan siapa? Oh, kerjasamanya sama sahabat kuliah gitu. Terus kadang-kadang juga ada kayak kolaborasi yang bukan atas nama brand Rangga, tapi atas nama Rangga Muela sendiri. Kemarin juga terakhir kolaborasi sama desainer Indonesia Titi Saputra gitu. Kita sempat collab untuk ngeluarin koleksi barengan gitu. Sudah pernah ikut kejuaraan-kejuaraan itu? Ke Fashion Week kali ya. Iya. Ikut Jakarta Fashion Week, Jakarta Food and Fashion Festival, Bali Fashion Week, Surabaya di Ciputra Fashion Week. Udah lumayan lah, udah. Terus majalah fashion juga udah lumayan banyak, Harper Bazaar, Elle Magazine, Cosmopolitan. Ya udah lumayan lah, Grazia. Tapi kamu takut nggak sih dengan kamu sudah mengikuti banyaknya Fashion Week ini? Jadi orang mengenal kamunya justru sekarang lebih ke bidang fashionnya kamu, bukan kamu sebagai seorang penyanyi atau presenter dan lain-lain. Sebenarnya kalau itu sih nggak pernah takut ya, karena memang sampai sekarang juga kalau di jalan dipanggilnya Rangga Smash. Jadi kayak ya udah, maksudnya memang karena dulu mungkin sangat ikonik gitu dan melegenda istilahnya, fenomenal pada zamannya, ya orang jadi memang sampai sekarang juga orang ingatnya Rangga Smash dan nggak pernah masalah sih dipanggil apapun gitu. Nggak pernah saltum nggak sih? Saltum. Salah kostum misalkan ya Datang meet and kemana, match ya, segala datang macam. kemana. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah, karena emang biasanya baca kan occasionnya apa, dress code-nya apa, pasti ngikutin sih. Berarti lo detail orangnya, sangat Detail. sangat detail. Well Enggak. prepared. Belajar jahit juga nggak? Kebetulan nggak karena otodidak. Enggak, tapi kalau lu keluar itu tentunya kan banyak baju lu yang lu pakai. Ribet nggak sih ngambil baju-baju yang mana ya? Karena acara itu kan mesti supaya lu tampilan lu lebih menarik, lebih cetar. Iya. Berapa baju sih yang lu siapin kalau misalnya mau bikin acara? Iya, sebenarnya karena jarang banget ya nge-hire fashion stylist atau pakai wardrobe misalkan dari televisi atau apapun gitu istilahnya. Semua dikerjakan sendiri karena mungkin juga paham dan tahu kayak bagian tubuh mana yang harus ditutupin apa segala macam, bagusnya apa supaya lihat lebih jenjang, lebih kurus gitu. Jadi memang udah tahu pakemnya, akhirnya semuanya dikerjain sendiri. Dan karena kebetulan orangnya well prepared, jadi memang sehari sebelumnya tuh udah tahu kayak wah acaranya acara pagi atau acara malam apa disiapin sehari sebelumnya. Jadi untungnya memang orangnya detail dan perfeksionis, mungkin karena Capricorn juga ya. Koleksi karya Kamu berapa? sendiri kan bisa adalah Karya. orang yang selalu muncul di hadapan publik. Nah, hal-hal seperti itu pasti banyak banget kayak pakaian-pakaian yang nggak bisa kamu pakai ulang. Nah, biasanya seperti Dijual apa? atau Atau apa? kamu retouch lagi kah atau seperti apa? Iya, karena biasanya aku pre-love. Biasanya dijual atau dikasih ke memang orang yang suka gitu, circle terdekat. Kalau nggak dijual, terus akhirnya diganti yang baru gitu. Karena kan memang ya kadang-kadang untuk kebutuhan televisi atau pekerjaan off air on air gitu kan cuma sekali pakai, 2 kali pakai. Akhirnya numpuk gitu, daripada numpuk ya udah kalau nggak dikasih ya dijual supaya bisa beli yang baru lagi.